Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini saya ingin membahas tentang makan bergizi gratis. Masalah makan bergizi gratis ini idenya kan ada anak-anak kita yang mengalami kurang gizi, yang dikhawatirkan nanti akan mengurangi kapasitasnya ketika dewasa nanti saat usianya produktif. Kita mengejar Indonesia Emas gitu ya. Mengejar Indonesia Emas 2045. Harapannya Indonesia waktu itu sudah jadi kekuatan minimal ya, kekuatan ekonomi nomor 4 di dunia. Itu kan butuh yang sekarang anak-anak saat itu dewasa itu jadi produktif, unggul, sanggup bersaing dengan anak-anak bangsa lain yang kemungkinan juga akan cari kerja di sini. Nah, saya setuju posisi itu karena waktu itu presiden punya argumen, lihat di layar teman-teman. Jadi Pak Presiden tuh ingin memangkas subsidi BBM untuk makan siang gratis. Saya setuju banget, daripada jadi asap, lihat Jakarta macet kayak gitu, mendingan dijadikan daging, dijadikan masa depan, dijadikan otot anak-anak Indonesia. Gitu kan. Ya gara-gara ini salah satu faktor saya di sidang ini dianggap berpihak ke waktu itu masih Capres Jenderal Prabowo gitu. Kalau enggak saya berpihak ke polisinya, bukan orangnya. Kalaupun yang ngeluarin Anies Baswedan ya, walaupun saya nggak suka sama Mas Anies ya, nggak milih lah itu. Tahun kemarin saya terpaksa golput karena pindah lokasi kerja pas milih, ternyata aturannya berbeda lagi dengan pemilu sebelumnya. Jadi tahun kemarin benar-benar netral, nggak milih siapapun. Bukan karena saya maunya nggak milih, waktu datang itu ditolak oleh petugas petugas TPU ya, tempat pemilihan umum ya. Nah, jadi secara polisi saya setuju. Lebih baik anak-anak itu anggaran subsidi BBM dialihkan untuk anak-anak itu. Perkara konsekuensi dengan kenaikan harga BBM itu dibahas lain waktu lah. Tapi intinya saya setuju ini apa yang dikatakan Pak Presiden. Tapi kemudian ketika melihat datanya, targetnya Badan Pangan tuh ternyata kan sekitar apa ya? Nah, lihat lagi di layar. Sekitar lihat lagi di layar ya. Ini 82,9 juta penerima selama 5 tahun ke depan. Padahal penduduk miskin Indonesia 24,06 juta jiwa, ditambah katakanlah kemarin yang rentan miskin turun 95, yang posisinya sebelah rentan miskin itu kan ya turun lagi gitu kan. Yang tadinya memang sudah rentan miskin ya tambah miskin lagi gitu. Itu kan akan sekitar 33, berapa? 33,56 juta jiwa. Itu termasuk anak-anak usia produktif dan lansia gitu ya. Artinya yang menerima sasaran ini itu lebih besar dari jumlah orang miskin di Indonesia dan rentan miskin gitu. 82,9 ini itu mungkin sama dengan seluruh yang kita kategorikan anak-anak dengan asumsi sampai umur 24 tahun. Kalau pegawai negeri itu dianggap anak-anak, masih diberi tunjangan itu 21 tahun. 24 tahun udah dianggap cari kerja, padahal kenyataannya ya anak-anak itu selesai sekolah kalau dia kuliah itu baru rata-rata 24 tahun. Nah, artinya target penerima badan gizi gratis ini melebihi jumlah orang miskin di Indonesia.
Tadi kan orang miskinnya 33,6, 33,56 lah. Ya, itu kan dari anak-anak sampai kakek nenek ya, yang ya umurnya nggak berapa lama lagi, tapi ya secara ekonomi tergantung ke yang produktif itu ya. Nah, dari 33,56 ini, kalau 40%-nya saja kita kategorikan anak tadi sampai umur 24, itu jumlahnya cuma 13.424.000 jiwa. Sementara target yang menerima makan siang gratis itu 82,9. Jadi gini, ini kalau secara militer, target makan siang gratis ini kayak karpet bombing gitu loh. Nggak peduli orang kaya, nggak kaya, sama melarat, semua dapat. Anggarannya gimana? Masalahnya kan itu. Kenyataannya bahwa kita itu rasio pajak itu 11% aja nggak nyampe. Bank Dunia itu sudah menulis, dan itu bukan tulisan langsung apa ngayal kayak wali-wali Balawi terus tulis, itu enggak, dihitung dari bagian literatur bahwa pemerintah itu baru bisa memberi pelayanan publik minimal yang memadai kalau rasio pajaknya 15%. Artinya udah kelihatan APBN itu masih kurang sebenarnya. Dan sekarang ada makan siang gratis. Kebiasaan kalau makan, ada presiden menjanjikan apa gitu untuk dikerjakan, akhirnya ada apa ya? Ada anggaran pos anggaran dikorbankan untuk nutup untuk program presiden itu. Contohnya ya kemarin lah, ada infrastruktur banyak, tapi PNS sepanjang masa jabatan beliau cuma naik gaji 2 kali. Naik gaji kedua kali, tiap kali mau pemilu. Jadi tiap tahun ada inflasi, daya belinya PNS terus turun-menurun, dan di akhir masa jabatan 9,5 juta orang menjadi rentan miskin. Sementara orang miskin di Indonesia jadi berapa? Ini dari World Bank ya. Orang miskin di Indonesia itu udah 60,5% tahun 2022. 2022 orang dengan belanja per harinya per kapita adalah 38.000 lah. 38.000 per kapita per hari, sehingga kalau satu keluarga itu 4 orang, maka untuk dikatakan miskin standar upper middle income class adalah berapa? 38.000 kali 4. Nah, sekitar sekitar 150.000 lah per hari. Ya kan? Tapi kita fokus yang tadi itu. Berapa sih anak-anak yang dibutuhkan tuh? Sementara target Badan Pangan itu 82,9. Pada kenyataan kalau anak-anak yang benar-benar membutuhkan cuma ya 13,5 juta orang lah yang darurat untuk ditangani. Nah, ya kalau saya presidennya, tapi ini anggap aja usul. Dalam militer itu kan ada taktik pengeboman taktikal dan ada taktik pengeboman karpet bombing. Kalau 82,9 berapa tadi, 9
82,9 juta itu karpet bombing tuh, semua itu. Nggak peduli anaknya orang kaya, orang miskin, orang nggak kaya tapi nggak miskin, semua dapat. Dan anggaran dari negara. Dan karena efisiensi ada anggaran yang dipotong dialihkan ke situ kan. Ini apa orang masalahnya? Yang saya takutkan masalahnya satu. Kita ngejar anak-anak semua tanpa kecuali dapat makan. Tapi anak-anak yang miskin ini atau rentan miskin atau nggak kaya tapi nggak miskin, itu malah jatuh miskin karena orang tuanya kehilangan pekerjaan. Karena saya sudah mulai dengar ada KL yang akan meniadakan pekerja honorer. Jadi pekerja honorer ini anaknya dapat makan siang gratis, tapi bapaknya kehilangan pekerjaan. Anaknya dapat makan siang gratis, tapi seluruh keluarganya malah nggak dapat makan. Yang di rumah nggak dapat makan. Hitungannya nggak dapat kerjaan, akhirnya nggak dapat makan. Yang satu kecukupan gizi, misalnya dia punya adik satu, bapak ibu satu, bapak ibunya yang akhirnya kurang gizi. Yang adiknya dapat makan siang gratis, tapi makan malamnya bagaimana? Yang bergizi nggak cukup siang, pagi siang malam. Itu makanya di agama juga diatur kan masalah zakat. Zakat tuh nggak untuk nggak semua dapat, hanya yang membutuhkan yang dapat. Pancasila kita, sila kelima juga menyebutkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kalau kita makan siang gratis ini pakai taktik karpet bombing seperti itu, semua dapat. Itu secara sosial tidak adil dan membebani keuangan negara gitu. Pun kalau subsidi BBM dialihkan ke situ, itu tetap kurang. Kan ya kalau nggak ada gonjangan ekonomi ya, harga minyak melonjak. Subsidi BBM itu yang bisa dialihkan kalau misalnya nggak jual Pertalite lagi kan sekitar berapa cuma sekitar 27 triliun sepertinya. Sebenarnya target penghematan bukan target efisiensi ya, mengatakannya efisiensi. Kalau saya bilang efisiensi itu ya bisa anggarannya tetap outputnya naik atau outputnya tetap anggarannya turun. Output tetap anggaran turun itu nggak mungkin itu, impossible. Kalau anggaran tetap output naik, ya tetap aja butuh anggaran untuk konversi kan, misalnya modernisasi alat segala macam itu. Nah sekarang berapa sih yang dibutuhkan kalau kita pakai taktik apa surgical strike itu atau tactical strike, angkatan udara ngebom titik-titik tertentu itu kan pengeboman dalam angkatan udara itu dengan dua strategi, surgical strike dan carpet bombing gitu. Surgical itu ya pakai bomber khusus ngebom tapi titik-titik tertentu, kalau karpet itu diajar rata. Bangsa yang pernah dibom karpet bombing itu cuma Jepang dan Jerman waktu Perang Dunia Kedua. Kalau kita hanya menyasar anak-anak yang membutuhkan saja, maka itu akan sekitar 13,5 juta anak dari anak orang tuanya yang miskin dan rentan miskin lah. Rentan miskin saya hitung dari yang kemarin untuk 9,5 juta itu turun dari kelas menengah ke rentan miskin gitu. Itu berarti 13,5 juta orang. Kalau seharinya 15.000, seminggu 2 kali libur, itu akan sekitar menghabiskan dana 53 triliun rupiah tahun ini saja. Nah,
Ini urusan makan anak-anak yang membutuhkan makan gizi gratis sebagai tindakan darurat kan. Karena anak-anak itu tiap hari tumbuh. Kita nggak bisa nunggu keuangan membaik, baru anak-anak dikasih makan, karena pertumbuhan itu nggak bisa dirapel. Ya kan? Masalah anak-anak ini butuh sekitar 53 triliun lah untuk ya udah kalau sehari 15.000 ya. Kan dengan proyek besar ini kita beli bahannya tuh dalam bentuk curah besar gitu. Untuk anggaran anak-anak ini habis 53 triliun. Daripada misalnya kalau 82,9 berapa? Kali sama-sama 15.000 ya. Kali, benar teman-teman, saya sambil ngitung. Itu kalau kita T82,9 tuh habis kalau satu orang makan 15.000 ya per hari, seminggu itu 5 hari, maka habis 323 triliun lah setahun. Besar sekali itu, besar sekali. Nggak sanggup ditanggung BBM. Saya kan nggak sanggup. Kalaupun dipaksakan, program ini akan memparasiti anggaran pos anggaran yang lain. Kalau dengan hanya fokus ke anak-anak yang membutuhkan saja, anggaran yang lain itu kan bisa dipakai untuk mengangkat orang tuanya. Pada kenyataan pemerintahan kemarin itu menghasilkan orang miskin baru yang tadinya menengah 9,5 juta orang itu turun ke kelas bawahnya. Itu kan persoalan yang harus diselesaikan. Pada kenyataannya 2024 itu penerimaan pajaknya aja kan nggak tercapai. Lah ya, yang kelas menengah aja turun. Selama 10 tahun pemerintahan sebelumnya, kelas menengah itu yang paling sering dikuyok-kuyok. Fokusnya kalau nggak yang paling atas, kelas paling atas dan kelas paling bawah. Memang jumlah yang miskin absolut turun, tapi kompensasinya tadi, terus apa gunanya? Meningkatkan derajat hidup yang paling miskin, tapi memelaratkan kelas yang di atasnya. Itu bukan keberhasilan gitu. Tidak bisa dilihat sebagai keberhasilan. Yang paling miskin naik, tapi yang menengah jadi rentan miskin. Padahal coba sebentar. Sebentar, penurunan penduduk miskinnya berapa? Ini kira-kira kalau Maret, mungkin sekitar kasar ini bisa salah ya. Oh, turun cuma dari Maret ke September itu turun sekitar 1,22. Anggap aja 1 tahun penuh itu saya buat ekstrim naik itu 2 juta orang. Jadi jumlah penduduk miskinnya itu turun 2 juta orang, tapi yang kelas menengah turun 9,5. Artinya mengurangi penduduk miskin ini, penduduk yang miskin sekitar itu kan sebetulnya cuma 1 juta berapa? 1,1 setengah juta lah. 1,15 juta, 1,100.000. Saya ngitungnya nggak detail amat ya. Ya kita bulatkan karena itu dari Maret ke September 1 tahun itu kita naikkan mengurangi jumlah penduduk miskin 2 juta aja. Tapi korbannya yang kelas menengah turun 9, setengah juta. Ya, saya carikan beritanya deh.
9,48 juta. Jadi mengangkat jumlah penduduk yang miskin absolut menjadi tidak miskin absolut, tapi tetap miskin ini, tidak miskin absolut. Itu kalau kira-kira dibuat 1 tahun 2 juta dengan ongkos yang kelas menengah itu turun 9,48 juta. Dan ingat, jumlah penduduk miskin di Indonesia itu kalau pakai upper middle income class itu adalah lebih dari 60%. 60,5% penduduk Indonesia miskin loh. Itu capaian pemerintah kemarin. Suka nggak suka dikatakan gitu. Di tahun 2022. Kalaupun ada perbaikan ekonomi, ya itu tetap di atas angka 55% itu. Jadi menurut saya lebih baik pemerintah itu fokus ke apa masalah makan bergizi gratis itu langkah darurat untuk menyelamatkan anak-anak yang memang berkebutuhan karena orang tuanya tidak bisa memberikan asupan gizi yang memadai. Sekitar 13,6 juta anak lah kira-kira. Yang sudah ya jangan, lebih baik diberi ke pos yang lain. Ngangkat orang tuanya. Yang 9,5 juta orang yang kemarin dari menengah ke rentan miskin tuh gimana caranya kembali? Kalau kelas menengah nggak kembali dan nggak bertambah jumlahnya, penerimaan pajak pemerintah itu ya kan tetap nggak akan tercapai targetnya. Coba teman-teman hitung dalam penerimaan pajak itu ya, berapa jumlah wajib pajaknya, berapa jumlah orang yang lapor pajaknya tiap bulan Maret ya, kelihatan jomplang banget. Karena dari jumlah yang lapor pajak itu, yang 6,5 juta itu udah dari PNS, Polri, TNI, dan karyawan BUMN. Jadi aslinya di Indonesia itu, yang bayar pajak juga masih sedikit. Entah karena memang nggak mampu bayar pajak, atau melarikan diri dari kewajiban membayar pajak. Tapi biar menerangkan kementerian teman-teman Kementerian Keuangan. Mereka kan digaji lebih gede dari PNS yang lain. Jadi usul saya sih itu aja. Jadi pemerintah fokus di sekitar 13,6 ya. 6 juta anak yang memang benar-benar membutuhkan asupan gizi. Yang lainnya itu sisa anggaran tuh untuk orang tuanya. Jangan sampai anaknya karena kita pakai taktik karpet bombing gitu ya, semua harus dapat 82,9. Orang tuanya malah kehilangan pekerjaan. Anak-anaknya bisa makan, bapak ibunya ganti makan sehari sekali. Ya gimana bisa kerja kalau kurang gizi? Ya kan? Apalagi di agama, seperti saya bilang tadi, aturan zakat itu penerimanya nggak semua orang. Dan anak-anak yang selain itu kan bisa dibuat bentuk lain untuk anak-anak yang yang nggak membutuhkan makan siang. Jadi butuh beasiswa. Beasiswa itu kan nggak harus untuk anak melarat. Anak berprestasi juga kita harus beasiswa, itu bentuk penghargaan. Anaknya orang kaya kalau dikasih beasiswa karena dia berprestasi, karena dia pintar, dia akan bangga kok. Bentuk apresiasi itu kan nggak makan siang gratis doang. Jadi itu daripada pemerintah menyisir anggaran untuk makan siang gratis. Karena jujur saja, tiap kali ada penyisiran anggaran yang paling menderita itu mesti ASN. Contoh ya, di Gunung Kidul, tempat saya, itu peternak kambing udah nggak didatangi mantri ternak. Kenapa? Mantri ternak kesininya, bensinnya itu beli dari gaji sendiri. Sementara 10 tahun terakhir mereka cuma naik gaji 2 kali. Jadi saya datang ke sini itu, cerita kambing mati sehari 5 itu ada. Ya karena saya dari pertanian saya ngerti masalahnya. Saya beritahu mereka, tapi saya tanyakan, mantri emang nggak pernah sini? Nggak pernah Pak. Gitu. Dulu iya, zaman Pak
SBY dulu. Ya, balik ke topik. Jadi itu saja. Kalau kalau apa kalau hanya fokus ke anak-anak yang membutuhkan, itu anggarannya tadi berapa sekitar 50, ya silakan kalau mau ngoreksi. Sekitar berapa tadi ya? 53 triliun dalam 1 tahun. Sementara kemarin kan untuk 82, kalau 82 itu bisa kali makan 15.000 ya. Itu kita kira 325 triliun teman-teman. 305 300 325 triliun, 325 dikurangi 53 kan 250 triliun. Ya kan? Itu kan bisa dipakai untuk memperbaiki struktur pengeluaran orang tuanya. Ingat sekarang ini kuliah itu kita ingin anak-anak itu yang anu lah, walaupun nggak semua anak kuliah, tapi kalaupun kuliah itu jangan mahal. Saya tuh kuliah di Korea, dengan kuliah di Indonesia kerasa banget. Pengeluaran orang tua Indonesia itu untuk menyekolahkan anak itu kalau 8% lebih besar dari pengeluaran pemerintah apa orang tua Korea. Orang tua Korea itu kalau membayari anak kuliahnya cuma SPP sama nanti wisuda. Anggaran apa subsidi pemerintah Korea memang besar untuk pendidikan anak-anak itu. Mereka dapat asrama. Asrama itu bayar untuk 4 bulan termasuk makan. Makan ya. Jadi pemerintah Korea ya cuma mikir berapa ya nabung berapa untuk kuliah anak itu. Selesai. Kalau di Indonesia itu kuliah kejutannya banyak. Dalam contoh misal di Malang itu. Bayar SPP-nya setahun kalau anu kan sekitar 4, selevel saya 4 sekian lah. Tapi kosnya berapa? Kosnya sebulan bisa 1 juta sendiri. Uang sakunya berapa? Paling enggak kan 2 juta. Kenapa? Semua numpuk di Malang. Misalnya kalau Brawijaya itu bikin kampus di kota-kota sekitarnya Blitar, Kediri, Trenggalek, gitu ya ongkos kos pasti lebih murah. Masalahnya ngumpul di Malang itu aja. Jadi selisih antara kalau dilakukan semuanya 82,9 dengan hanya fokus di anak-anak yang membutuhkan itu cukup besar. Itu bisa dipakai memperbaiki daya beli dalam hal ini memberi pekerjaan ke ya seperti saya bilang tadi ada 9,5 juta orang yang tadinya kelas menengah jadi turun miskin. Hmm, dan secara agama juga zakat itu bukan untuk semua orang. Makanya kalau ada yang usul zakat membiayai makan siang gratis, udah dasar hukumnya salah itu. Masa semua dikasih makan, yang tidak membutuhkan pun dikasih makan gitu. Yang dikasih makan yang membutuhkan aja. Walaupun secara teknis itu yang bikin nanti jadi masalah gini. Ada yang dapat makan siang gratis, ada yang nggak dapat gitu kan. Tapi nggak apa-apa, tinggal dibilangin orang tuanya yang nggak dapat itu bawa makan siang ke apa ke sekolah ya, lebihin dikit dikasih temennya yang dapat makan siang gratis mungkin volumenya berapa, yang dari rumah bawa sosis satu bawa dua lah, kasih temennya. Saya rasa di anu biasa. Oh, anak saya kadang saya lebihin itu temenmu yang nggak pulang apa nggak ngaplo nggak pernah jajan beliin mie ayam gitu. Kadang-kadang saya lebihin uang sakunya. Itu biasa lah kita di apa anak-anak kita ajari peduli temennya yang tidak tidak beruntung itu harus sering-sering kita ajari. Kalau kalau yang hantam rata memang enak pelaksanaannya. Semua dapat kan. Tapi dimakan tuh enggak gitu loh. Dikasihkan temennya ya kalau perutnya cukup. Kalau kenyangan, kenyangan tuh kalau ngantuk ya nggak belajar juga gitu kan. Jadi ini
usul saya Pak Presiden, fokus saja ke anak-anak yang membutuhkan. Yang lebihnya eh, diposkan ke lain. Saya agak ngeri dengan walaupun rumor itu ya. Tabel efisiensi anggaran tuh. Kalau sampai misalnya mm, badan badan pusat statistik dipotong anggaran yang besar, itu kualitas data yang Bapak dapatkan akan seperti apa? Ya kan? Kemudian BMKG juga dipotong besar. Itu berarti Indonesia itu akan mengalami kemampuannya menurun dalam menghadapi bencana. Ada badan-badan tertentu yang termasuk tempat saya itu sebenarnya minim banget. Saya kerja 4 tahun aja udah nggak dibiayain negara, cuma dapat gaji. Kalau neliti ya ngerogoh dari gaji itu banyak yang kayak gitu udah. Seperti saya bilang tadi, mantri ternak datang kemana bensinnya harus uang sendiri. Pemerintah seakan-akan melakukan penghematan, tapi yang dihemat itu tambal dari gaji aparatnya sebenarnya seperti itu. Ya mending kalau cuma nambah dari gaji. Kalau malak gimana? Yang punya kemampuan malak. Kalau saya kan meliti, nggak mungkin malak orang. Kalau nggak kuat ya nggak jalanin, tinggal dipotong tunjangannya tahun depan itu aja kan. Jadi fokus saja di anggaran yang untuk anak itu fokus di anggaran yang anggarannya difokuskan ke anak-anak yang membutuhkan sekitar 13, berapa tadi? 13,6 juta orang ya. Bahwa Pak Presiden itu menghadapi bahwa 60,5% rakyatnya itu miskin menurut standar World Bank. Jangan menurut standar BPS. Nggak bisa dong. Mau peneliti aja harus peer review standar internasional, masa pakai standar sendiri. Itu standar internasional kan udah pakai dolar PPP, dolar purchasing power parity, bukan dolar nilai tukar. Ya nilai tukar di bursa itu. Dolar konversi beras ke gandum lah gampangannya gitu. Seperti saya pernah bikin. Itu yang Pak Presiden harus turunkan tuh. Jumlah 168,8 juta orang melarat tuh. Itu capaian pemerintah kemarin itu. Suka nggak suka. Jadi infrastruktur banyak tapi orang melarat nambah. Mau diapain? Datanya begitu. Datanya dari World Bank itu. Oh, datanya itu 168,8 juta rakyat kita tuh miskin dengan pengeluaran sekitar 38 orang per kepala per hari. Itu batas miskin tuh. Saya rasa cukup teman-teman. Jadi kesimpulannya ya saran saya bisa diterima atau tidak. Pemerintah sebaiknya fokus ke anak-anak miskin yang membutuhkan. Yang nggak miskin nggak perlu. Yang nggak miskin tuh misalnya, kalau yang perlu karpet bombing tuh misalnya ya, setiap sekolah tuh setiap anak punya tablet. Tablet itu untuk nyimpan buku-buku digital, biar kalau ke sekolah punggungnya nggak bengkok gara-gara bawa ransel keberatan. Anak saya yang kecil begitu, kasihan. Sementara anak-anak India itu diberi tablet, nggak cuma buat untuk buku loh ya, untuk ngelatih mereka coding. Pemerintah dia juga mengadakan makan siang gratis, tapi anggarannya jauh lebih kecil dari Indonesia. Cek di berita. Kemarin Pak Presiden ke India itu kan belajar itu sebetulnya. Bagaimana pemerintah Indonesia bisa menyelenggarakan makan siang gratis tapi dengan anggaran kecil. Pemerintah India juga bisa menyediakan tablet untuk anak-anaknya untuk belajar, nyimpen buku-buku digital itu. Plus mereka belajar coding, di sana coding diajarkan dari kecil. Maka jangan heran kalau India itu ada Sundar Pichai yang jadi CEO Google, kemudian Satya Nadella CEO Microsoft. Dari kecil udah diajari coding. Kalau sekarang menguasai dunia IT wajar-wajar aja. Investasi
Anak-anak itu kan baru kerasa 20, 25, 30 tahun berikutnya. Ya sudah teman-teman ya, itu usul saya ke Pak Presiden. Lakukan tactical bombing, Pak. Jangan pakai karpet bombing. Anggarannya nggak nguat. Saya tahu kalau rasio pajak yang diterima pemerintah itu kecil. Karena tiap kali pengalaman presiden menjanjikan program apa, kalau nggak ada anggarannya, program itu jadi parasit buat buat apa buat pos anggaran yang lain. Ya kayak pencet balon lah, dipencet di sini gelembung tempat lain, kayak gitu-gitu aja. Tapi bahas kenaikan rasio pajak nanti. Tapi yang jelas kalau masalah rasio pajak, saya melihatnya banyak warga negara Indonesia yang tidak bayar pajak. Itu masalahnya. Kalau saya pegawai negeri langsung dipotong dari gaji. Ya udah, gitu aja teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.